Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 29 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan 10 Februari 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema wasaya an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil mi'ati yaumil akhirah min hayatihi syarifah. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 100 hari terakhir dari kehidupan beliau yang mulia. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Tema ini adalah tema yang penting karena berkaitan dengan wasiat, dan bukan sembarang wasiat, yaitu berkaitan dengan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan arti wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Dan biasanya wasiat tersebut adalah pesan paling penting dari hal yang terpenting. Kalau seandainya ada orang tua kita memberi wasiat kepada kita, maka niscaya wasiat tersebut akan sangat kita ingat dan berusaha kita melaksanakannya.
Dan sekarang ini di hadapan kita yang berwasiat adalah bukan sekedar orang tua kita, akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wasiatnya yang beliau adalah orang yang lebih patut dicintai, lebih dicintai dibandingkan anak kita, orang tua kita dan seluruh manusia. Maka wasiatnya sangat penting dan berharga bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Yang artinya tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lebih kita cintai dibandingkan orang tua dan anak serta seluruh manusia, maka wasiatnya pun lebih kita perhatikan. Di sini letak pentingnya tema ini. Apalagi nanti wasiat-wasiat tersebut apabila kita mengerjakannya mendatangkan kebahagiaan bagi kita, keselamatan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ini memberikan nilai tersendiri lagi terhadap wasiat tersebut, memberikan value tersendiri lagi terhadap pentingnya mempelajari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema ini saya ambilkan dari sebuah kitab dengan judul yang saya sebutkan tadi, Wasaya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mi'ati yaumil akhirah al-akhirah min hayatihi syarifah. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 100 hari terakhir dari kehidupan beliau. Kalau kita perhatikan dengan kesepakatan para ulama, tidak ada yang berbeda pendapat di antara para ulama rahimahumullah taala tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan permasalahan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Ya, terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Sedangkan untuk wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada khilaf di antara para mereka. Di antara para mereka. Kenapa? Karena di awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, belum ada yang tahu kalau ini akan menjadi seorang rasul, pemimpin dunia. Belum ada yang tahu. Akan tetapi setelah beliau menjadi nabi dan rasul, akhirnya orang-orang, terutama para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mengetahuinya. Maka akhirnya semua yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dilakukan atau dijaga, dihafal. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, tidak ada khilaf di antara para ulama tentang hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwa beliau wafat pada hari Senin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seseorang, fi ayyi yaumin tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat?
hari apa? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Yaumul Itsnain, yaitu hari Senin. Beliau wafat pada hari Senin. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak juga ada khilaf tentang tanggal beliau wafat. Tidak ada khilaf tentang tanggal beliau wafat, yaitu tanggal 11 Hijriah. 12 Hijriah. 12 Rabiul Awal maksud saya. 12 Rabiul Awal. Tidak ada khilaf di antara para ulama akan kapan wafatnya Rasulullah SAW. 12 Rabiul Awal. Kemudian juga tidak ada khilaf di antara para ulama tentang kapan tahun berapa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu tahun ke-11. Tahun ke-11 Hijriah, ya, tahun ke-11 Hijriah. Baik. Kalau ingin lebih rinci, saya sebutkan begini ya, untuk wafat dan kemudian kelahiran. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, hal-hal yang disepakati oleh para ulama tentang kelahiran beliau. Nabi Muhammad SAW disepakati oleh para ulama tahun kelahiran beliau. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tahun kelahiran beliau, yaitu tahun kelahiran beliau adalah Amul Fil, yaitu tahun gajah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, sebagaimana perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, la khilafa annahu wulida sallallahu alaihi wasallam bi jawfi Makkah wa anna maulidahu kana amal fil. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dalam kota Mekah dan kelahirannya pada tahun gajah. Ini disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Imam Ishaq atau Ibnu Ishaq juga mengatakan Amul Fil. Ibnu Ishaq seorang ahli sejarah di zamannya. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga ahli sejarah mengatakan wa huwal masyhur 'inda al-jumhur. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian seorang ulama, Ibrahim bin Munzir Al-Hizami, syekhnya Imam Bukhari, mengatakan wa huwa alladhi la yashukku fihi ahadun minal ulama. Ini adalah pendapat yang tidak ada keraguan seorang pun di dalamnya dari para ulama. Ya, di dalamnya dari para ulama, tidak ada khilaf di antara para ulama. Bahkan Khalifah bin Khayyat, kemudian Imam Ibnul Jazzar, Ibnu Dihyah, Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim, ini semua ulama-ulama sejarah mengatakan bahwa ijma', tidak ada khilaf tentang lahirnya Rasulullah SAW pada tahun gajah, pada tahun gajah. Dan tahun gajah itu jika dilihat dari Masehi sekitar 570 Masehi atau 571 Masehi. Ini sebagaimana disebutkan oleh siapa? Muhammad ibn Yusuf As-Salihi dalam kitab Sirah Nabawiyah As-Sahihah. Itu tahun. Adapun hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hari Senin. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an,
su'ila sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, mengapa di hari Senin? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu fihi au unzila alayya fihi." Itu adalah hari aku dilahirkan di dalamnya, hari aku diutus menjadi rasul, dan hari aku diturunkan Al-Quran di dalamnya. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menyalahkan dan mengatakan kesalahan yang sangat fatal ketika ada yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Jumat tanggal 17 dari bulan Rabiul Awal. Ini kesalahan yang sangat fatal. Nah, itu kesepakatan para ulama, tidak ada beda pendapat di antara mereka, yaitu tahunnya tahun gajah lahirnya, kemudian harinya hari Senin lahirnya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun yang terjadi khilaf di antara para ulama adalah tentang kapan tanggalnya. Kapan tanggalnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 2 dari bulan Rabiul Awal. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam kitab Al-Isti'ab. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Waqidi dari Abu Ma'syar Najih ibn Abdurrahman Al-Madani. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua tanggal 8 Rabiul Awal. Ini dikatakan oleh Al-Humaidi dari Ibnu Hazm. Diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Aqil, Yunus bin Yazid dan selainnya dari Zuhri, dari Muhammad bin Jibril, Ibn Jubair, dari Mut'im. Ya, bahwa Imam Ibnu Abdul Barr menukilkan dari para ahli sejarah dan membenarkannya. Ini pendapat yang lebih kuat sebenarnya. Ya, pendapat ini tanggal ke-8 dari bulan Rabiul Awal, hari tanggal dan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan pendapat yang ketiga tanggal 10 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan pendapat yang keempat tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, 12 Rabiul Awal ini ditekankan oleh Ibnu Ishaq. Kemudian juga Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitabnya Musannaf dari Affan, dari Sa'id ibn Mina, dari Jabir dan dari Abdullah bin Abbas. Kedua-duanya berkata, ulida Rasulullah SAW amal fil yaumil itsnain ats-tsani 'ashar min syahri Rabiul Awal. Wa fihi bu'its wa fihi 'urija bihi ila as-sama' wa fihi hajar wa fihi mat. Yang artinya Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah hari Senin. Ini disepakati tadi 12 Rabiul Awal. Di dalamnya beliau diutus menjadi nabi, di dalamnya beliau diangkat Isra dan Mi'raj, kemudian di dalamnya beliau berhijrah, di dalamnya beliau wafat. Nah, ini pendapat dari Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan wa hadza huwal masyhur 'indal jumhur wallahu a'lam. Inilah yang masyhur menurut para ulama kebanyakan, wallahu a'lam. Naam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi hari kelahiran. Jadi terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Dan wallahu a'lam, sebagian ulama peneliti mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pagi hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal, bertepatan dengan 20 April 571. 20 April 571 Masehi. Ya. Yang jelas itu khilaf di antara para ulama. Dan tadi seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dia tanggal 8 Rabiul Awal atau tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi yang masyhur di tengah para ulama dan kaum muslimin sampai sekarang hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal.
tahun gajah. Ya, hari Seninnya disepakati, tahun gajah disepakati, tanggal dan bulannya yang berbeda. Adapun hari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hari Senin, tidak ada khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Hari Senin. Yang terjadi khilaf di antara para ulama adalah kapan dikuburkan. Wallahu alam, Nabi Muhammad SAW dikuburkan pada hari Selasa malam Rabu. Jadi wafatnya hari Senin, dikuburkan hari Selasa malam Rabu. Kenapa lama? Karena kaum muslimin sholat sendiri-sendiri. Tidak ada yang berani imam di hadapan Rasulullah SAW. Jadi sholat jenazahnya sendiri-sendiri. Tidak ada yang berani imam di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahun wafat beliau tidak ada khilaf di antara para ulama, ke-11 Hijriah. Bulan wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada juga khilaf di antara para ulama, bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, untuk tanggal jumhur ulama mengatakan 12 Rabiul Awal. Untuk tanggal adalah 12 Rabiul Awal. Dan ini pendapat jumhur, dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan yang lainnya. Nah, kalau kita hitung 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW wafat, maka 100 tahun sebelumnya berarti itu dari mulai 5 Zulqaidah, dari tahun ke-10 Hijriah. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya, kalau seandainya dihitung 100 tahun, 100 hari maksud saya, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita langsung masuk kepada wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi muqaddimah. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah perihal salat. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah perihal salat. Menjaga salat, tidak melalaikan salat. Apa maksud menjaga salat dan tidak melalaikannya? Maksud menjaga salat adalah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya fawailun lil musallin? Neraka wail bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang lalai tentang salatnya. Lalai tentang salatnya, kata Imam Ibnu Katsir, saya bacakan saja biar lebih jelas, ya. Saya suka baca kitab tafsir sehingga kita belajar menafsiri ayat dengan penafsiran para ulama rahimahumullahu taala. Lihat ya, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri tentang wail, tentang orang-orang yang lalai salatnya. Kata beliau, alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sirr. Orang-orang yang lalai salatnya adalah di hadapan orang banyak salat, sendirian tidak salat. Ini lalai. Berarti menjaga salat yang merupakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa mendirikan salat, baik saat sendirian atau di tengah orang banyak. Baik. Ini adalah menjaga salat yang pertama, tidak melalaikan salat. Dan itu tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
thummahum anha sahun imma an fi'liha bil kulliyah kama qala Ibnu Abbas. Penafsiran yang kedua lalai adalah tidak mengerjakan sholat sama sekali. Beragama Islam tapi tidak sholat sama sekali. Nah, itu lalai sholat. Berarti menegakkan sholat, mendirikan sholat bagaimana? Yaitu mengerjakan sholat tidak sampai meninggalkannya. Mengerjakan sholat tidak sampai meninggalkannya. Itu yang kedua. Wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah kama qalahu Masruq Abu Duha. Penafsiran yang ketiga, lalai sholat adalah mengerjakan sholat di luar waktu. Berarti orang yang mendirikan sholat jangan sampai mengerjakan sholat di luar waktu. Dan ini penafsiran dari Masruq. Masruq itu adalah seorang tabi'i dan beliau gurunya yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, gurunya adalah siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sudah berapa itu? 3. Yang pertama, menegakkan sholat maksudnya adalah selalu sholat di hadapan orang banyak atau sendirian. Yang kedua, menegakkan sholat adalah mengerjakan sholat selalu selama dia hidup. Jangan sampai meninggalkannya. Yang ketiga, mengerjakan sholat pada waktunya. Jangan sampai mengerjakan sholat di luar waktunya. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa imma an waqtiha al-awwal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Termasuk lalai sholat yang keempat adalah mengakhirkan sholat di akhir waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sholat di akhir waktu. Nah, termasuk menegakkan sholat berarti sholat dikerjakan di awal waktu, ya. Sholat dikerjakan di awal waktu, jangan di akhir waktu. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, termasuk mendirikan sholat, menegakkan sholat adalah yaitu tidak melalaikan sholat. Di antara melalaikan sholat yaitu imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha ala al-wajhil ma'muri bih, yaitu kelalaian sholat adalah mengerjakan sholat tidak menyempurnakan rukun dan syarat-syarat sholat. Tidak menyempurnakan rukun dan syarat-syarat sholat. Berarti menegakkan sholat adalah saat sholat dikerjakan rukunnya dan syarat-syaratnya. Di antara rukun sholat adalah tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah adalah mengerjakan sholat dan tidak bergerak pada gerakan selanjutnya kecuali sudah berbuat pada gerakan tersebut dengan sempurna. Tidak i'tidal kecuali rukunya sempurna. Tidak sujud kecuali i'tidalnya sempurna. Tidak duduk di antara dua sujud kecuali sujudnya sempurna. Itu namanya tuma'ninah. Tidak berpindah ke gerakan selanjutnya dalam keadaan gerakan sebelumnya belum sempurna. Itu namanya tuma'ninah. Itu yang kelima. Berarti orang yang menegakkan sholat adalah orang yang memperhatikan syarat dan juga rukun-rukun sholat. Kemudian yang keenam, yang terakhir, bukan yang paling akhir, wa imma anil khusyu'i fiha wat tadabburi li ma'naha. Orang yang lalai sholat adalah yang tidak khusyuk di dalam sholat dan tidak mentadabburi makna bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat, dari mulai takbir sampai salam. Dia tidak memahami maknanya. Ini sebuah kerugian besar. Menjadi orang Islam berpuluh-puluh tahun tetapi tidak paham apa yang dibaca saat sholat dari mulai takbir sampai salam.
Ini kekeliruan besar dalam hidup seorang muslim. Nah, itulah yang dimaksud dengan menjaga sholat. Ya, maka seorang muslim harus mengerjakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiat terakhir di 100 hari terakhir sebelum beliau meninggal, yaitu menjaga sholat. Dan menjaga sholat tadi sudah saya sebutkan dengan 6 perkara. Akan paham 6 ini kalau lihat kebalikannya. Baik. Apa dalilnya Ustaz? Bahwa menjaga sholat adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana akhiru wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yugharghiru biha fi sadrihi wa ma yafidhu biha lisanuhu. As-salah, as-salah, ittaqullaha fima malakat aymanukum." Adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dalam keadaan nafasnya di dadanya. Ya, nafasnya di dadanya karena berat, karena sakit. Dan lisannya penuh dengan ucapan itu. Apa itu lisannya penuh dengan ucapan? Karena kan waktu dalam keadaan sakit keras, orang susah untuk berucap. Tapi beliau memaksakan lisannya penuh dengan ucapan tersebut. Jagalah sholat, jagalah sholat, dan bertakwalah kepada Allah terhadap budak-budak kalian. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Maka wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir adalah diperintah untuk menjaga salat. Menjaga salat bagaimana? Dengan 6 perkara tadi. Lihat lagi hadis riwayat Imam Abu Daud dari Imam Ahmad dan juga Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang juga terdekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum." Adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam paling terakhir, jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Saya ingin menyinggung tentang budak pada ikhwan. Ada orang dikatakan tokoh agama di negeri ini mengatakan bahwasanya tidak boleh kita sebagai umat Islam mengaku Islam itu sempurna. Ini kekufuran karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Lalu dia mendalili, apa dalil bahwasanya Islam itu belum sempurna? Kata dia, dalilnya salah satunya Islam itu belum sempurna adalah tentang hukum perbudakan. Karena hukum perbudakan tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Dengan itu dia menuduh Islam belum sempurna. Ini tuduhan keji. Dan perkataan itu perkataan kekufuran, tidak diperbolehkan. Kalau seandainya Anda meragukan atau tidak faham tentang hukum perbudakan, maka jangan meragukan kesempurnaan Islam. Ya, jangan meragukan kesempurnaan Islam. Hukum perbudakan banyak maslahatnya di dalam agama Islam dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, cuma sebagian orang tidak paham. Budak itu yang paling dia kenal adalah diperjualbelikan. Mana masa manusia diperjualbelikan? Nah, ini para ikhwah. Yang jelas tadi jagalah sikap kalian terhadap budak-budak kalian. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW haji wada. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di hadapan para sahabat ketika haji wada. U'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum
wa ati'u dza amrakum tadkhulu jannata rabbikum azza wa jalla. Hendaknya kalian beribadah kepada Rabb kalian. Salatlah kalian 5 waktu. Puasalah kalian bulan Ramadan. Taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wasiat pertama para ikhwah. Hati-hati jangan sampai kepala keluarga melalaikan wasiat ini terhadap istrinya, anak-anaknya, terutama anak-anak yang sudah mulai umur 3 tahun. Maka diperintahkan mereka untuk mengerjakan sholat. Dan boleh mereka dipukul kalau 10 tahun tidak sholat. Ya, dari umur 7 tahun, 8, 9, 10 itu perintah untuk mengerjakan sholat. Perintah saja, tidak boleh ada ancaman. Ayo sholat, ayo sholat. Nggak boleh, nanti masuk neraka, nanti dihukum oleh Allah. Enggak. Ayo sholat, begitu saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bisalah wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Perintah saja, perintah. Sholat, ayo sholat. Dan kalau kita hitung 1 hari 5 kali, karena 5 kali sholat, berarti minimal 5 kali menyuruh anak untuk sholat. Sholat 5 kali. Sebulan 5 kali 30, 150. 5 kali 30, 150. 1 tahun berapa? 6.000, 1.800, betul? Hah? 1.800. 1.800 kali 3 tahun. Berarti 400 5.400. Setelah 5.400 kali tidak sholat juga, ini kebangetan, makanya boleh dipukul. Begitulah sebenarnya orang tua mukul anak. Sudah diperingatkan sampai 5.400 kali baru mukul. Ya, maka tidak benar kalau seandainya bapak ibu suka mukul sebelum diperingatkan ribuan kali. Itu pun mukulnya bukan mukul menyakiti, mukulnya untuk memberitahu bahwa kamu salah. Mukulnya adalah dengan pakai kayu arok. Ya, mukul pakai kayu arok, kayu siwak itu, bukan pakai bambu. Apalagi pakai tendangan, pakai bogeman. Ya, ini namanya bapak berani sama anak kecil. Dan ini tidak cocok jadi orang tua. Kalau yang pernah melakukan seperti itu, minta maaf dia kepada anaknya. Nggak boleh. Setelah ribuan kali, 5.400 kali, baru setelah itu boleh dipukul kalau tidak sholat. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wasiat ini penting, dan sayangnya wasiat ini banyak yang melalaikannya. Betul apa betul? Ya, wasiat ini banyak yang melalaikannya. Dan ringkasan dari hukum sholat adalah sholat wajib hukumnya atas setiap muslim baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Berarti yang tidak wajib sholat adalah orang kafir, kemudian yang belum baligh, kemudian yang tidak punya akal, gila atau yang tidak punya akal, kemudian wanita haid dan nifas. Berarti laki-laki yang muslim, ya, kemudian dia sudah baligh, kemudian dia berakal tapi tidak sholat, jangan-jangan dia haid. Jangan-jangan dia apa? Haid. Nggak boleh. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya punya buku judulnya sampai lupa saya bukunya. Kepadamu yang masih meninggalkan sholat, untukmu yang masih meninggalkan sholat. Silakan download di Google Drive. Ahmad Zainuddin, ada umum, boleh dicetak. Karena saya bikin buku nggak pernah saya jual, kayaknya tidak layak saya menjual buku.
Ya, dan ini inisiatif pribadi saja. Kalau ada ustadz yang jual buku ya boleh aja, jangan dicela juga. Ya, nanti jangan menjadi percik-percik keirian dan kedengkian di antara para ustadz. Nggak boleh. Ya, ada ustadz yang ini sedikit menyimpang dari tema kita ya, tapi saya ingin mengajarkan adab sebagai murid ya. Ada ustadz yang banyak nulis buku, ya, kemudian dipuji habis-habisan. Semoga bisa menjadi contoh bagi ustadz yang lain. Nggak boleh ini begini. Ya, karena tidak semua ustadz bisa nulis buku. Dan yang nulis buku tidak semua ustadz yang nulis buku punya murid, punya santri, punya pesantren. Paham nggak antum? Jadi jangan seperti itu, narasinya nggak boleh. Itu namanya memercikkan iri dengki di antara para ustadz. Nggak boleh. Sudah cukup sih, alhamdulillah kita dapat ilmu dari ustadz ini bukunya. Ya, ini tidak boleh memercikkan keirian, kedengkian di antara para ustadz. Karena semua mempunyai kapasitas masing-masing. Ada ustadz yang kaya, tim di belakangnya banyak. Ceramah-ceramah ustadz ditranskrip, ditulis ulang, kemudian dijadikan buku. Sedangkan ada ustadz kampung nggak ada timnya, pakai kameramen sendiri, bawa sendiri, nggak ada kameramen. Beda, jangan sama-samakan. Semuanya ingin beramal. Yang paling utama apakah amalan tersebut diterima atau tidak. Maka ini adab dari para murid. Dan tidak boleh banding-bandingkan begitu. Ya. Ucapkan saja jazakumullahu khairan Ustadz yang sudah membuat buku kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat. Tanpa harus ada NB, ditunggu buku Ustadz lain. Enggak usah begitu. Termasuk di dalamnya ini saya baru lihat di media sosial. Siapa yang kenalan dengan orang tersebut sampaikan salam dari saya. Saya menasihati agar jangan membanding-bandingkan antara pesantren. Diwawancarai seorang ustadz, pesantren yang recommended apa ustadz? Enggak boleh itu. Kenapa? Karena menimbulkan kedengkian satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena satu pesantren dan pesantren beda genre, beda visi, beda ini, beda fasilitas. Ya. Kemudian beda daerah. Yang di Jawa lebih mudah dijangkau daripada yang di Kalimantan, padahal yang di Kalimantan tidak kalah bagus dibandingkan yang di Jawa. Paham nggak maksud saya? Nggak boleh itu. Itu menimbulkan rasa dengki. Siapa yang tahu influencer seperti itu, nasihat dihapus saja, suruh hapus. Bilang nama saya, hapus. Itu menimbulkan iri dan dengki. Tidak boleh itu. Dan semua yang membuat pesantren menginginkan kebaikan. Kalau direkomendasikan, saya rekomendasi pesantren ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti yang lain nggak recommended dong. Ya, itu namanya mendeskripsikan tanpa sadar, menghina tanpa sadar. Nggak boleh itu, nasihati itu adab. Ya, mungkin untuk konten kebaikan, mungkin dia menganggap kebaikan, tapi itu tidak benar. Itu tidak benar, dan harus ada yang speak up. Harus ada yang nahi mungkar akan hal tersebut. Dan kadang-kadang dibenci, nggak apa-apa, biarin aja dibenci. Tapi kan untuk kebaikan. Yang tidak boleh. Kalau mengenalkan pesantren 1, 2, 3 dikenal, bagus, nggak jadi masalah. Tapi kalau sampai recommended, berarti yang lain nggak recommended. Paham maksud saya? Nah, itu tidak benar ya. Karena sebagian pesantren masing-masing mempunyai kelapangan, mempunyai visi, misi, dan yang lain-lainnya. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Kami saja di Kalimantan Selatan ada beberapa pesantren, nggak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Nah, itu. Jadi jangan sampai memercik api kedengkian, hasad, kebencian satu dengan yang lainnya tanpa disadari. Nah, ini adab ya para ikhwah. Nah, kenapa kita kesini tadi? Karena ada buku saya tulis judulnya Untukmu yang masih meninggalkan sholat atau melalaikan sholat. Itu silakan di-download, kalau ada yang mau dibagikan gratis boleh. Di dalam buku itu saya sebutkan kenapa orang melalaikan sholat.
Satu, pertama tidak tahu hukum sholat. Maka kalau Anda dapati keluarga yang masih belum sholat, ajari hukum sholat. Yang kedua, kenapa orang masih melalaikan sholat? Yang saya katakan tadi, melalaikan sholat ya, ada 6 tadi. Karena dia tidak tahu keagungan kedudukan sholat. Dan dalam buku itu saya sebutkan keagungan kedudukan sholat. Yang ketiga, kenapa orang melalaikan sholat? Karena dia tidak tahu keistimewaan dan fadilat, keutamaan sholat. Yang keempat, kenapa orang melalaikan sholat? Karena dia tidak tahu bahayanya meninggalkan dan melalaikan sholat. Sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Yang kelima, dia tidak tahu kenapa dia melalaikan sholat. Dia tidak tahu bagaimana kerasnya perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala tentang perihal sholat, tentang perihal orang yang melalaikan sholat, terutama khususnya di Jakarta dan di kota-kota besar yang sering macet ya. Saya nasihatkan, mungkin ada yang kerja di sebuah tempat di ujung Jakarta, pulang dia ke sini, atau dia kerja di Jakarta, rumahnya di mana, di Bekasi, di Bogor, jauh gitu ya. Kadang pulang mau maghrib, kemudian sampai rumah habis waktu maghrib, masuk isya. Akhirnya selalu hampir setiap hari jamak maghrib isya. Ada nggak kejadian begitu? Ada. Banyak nggak? Banyak. Nggak boleh itu, tidak sah. Sholat maghribnya tidak sah. Ya, tidak boleh itu. Jangan bermudah-mudah untuk menjamak sholat tanpa ada sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Nggak boleh. Asal jamak nggak boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang boleh tidak, bukan yang boleh, yang tidak sholat hanya orang kafir, yang belum baligh, tidak berakal, wanita haid dan nifas. Walau sakit wajib sholat. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, wa in ajaza an, ada hadis Rasul yang berbunyi begini: shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jam. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup, dalam keadaan duduk. Kalau tidak sanggup, dalam keadaan berbaring. Kemudian ditambahi lagi penjelasannya oleh para ulama, fa in ajaza an dzalika kullih shalla bi niyyatihi wa auma bi tarfih. Yang artinya, kalau seandainya dia tidak sanggup untuk bergerak macam-macam, maka sholatlah dengan kolbunya dan bergeraklah dengan kedipan matanya. Lihat, selama masih muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, wajib sholat. Mau dia sedang sakit, tidak sakit. Mau dia sedang safar, tidak safar. Mau dia sedang apa lagi, dalam keadaan takut atau dalam keadaan aman, wajib sholat. Ya, wajib sholat. Dalam keadaan takut, sholat takut bagaimana? Sholat, ini imam, ini saf pertama. Saf pertama mengikuti imam, saf kedua jaga-jaga pada musuh yang di belakang. Kemudian satu rakaat selesai, imam naik, ini naik, maka yang di depan mundur ke belakang, yang di belakang maju ke depan. Imam menyelesaikan lagi satu rakaat. Ini yang baru maju menyelesaikan bersama imam satu rakaat. Baru setelah itu disempurnakan masing-masing. Itu dalam keadaan antara hidup dan mati, wajib sholat. Ya, wajib apa? Sholat. Maka tidak boleh meremehkan sholat, karena itu wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ada bahaya-bahayanya, dan saya tidak cukup untuk menyebutkan akan hal itu. Taib. Wasiat yang kedua adalah wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa, saya runutkan kepada yang paling penting dulu, yaitu
Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid dan menjauhi kesyirikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa mereka berdua berkata, lihat ini, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhi fa idza tamma kashafaha an wajhihi faqala wa huwa kadhalik la'natullah ala al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadziru ma sana'u. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sekarat. Apa itu sekarat para ikhwah? Rasa sakit saat dicabut nyawa, saat dicabut ruh, itu namanya sekarat. Sakaratul maut, rasa sakit saat berpisahnya ruh dari badan. Dan rasa sakit itu rahmat Allah. Tuh, ingat baik-baik. Jadi kalau seandainya ada orang muslim, kemudian ketika dia meninggal, sakitnya terlihat dia sangat sakit, itu bukan tanda su'ul khatimah. Itu memang seperti itu sakaratul maut. Dan itu adalah penghapus dosa, pengangkat derajat. Jadi semakin sakit sebenarnya semakin terhapus banyak dosanya. Paham ya ini? Makanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ma aghbitu bimaut bihauni mauti ahadin. Aku tidak pernah iri dengan ringannya kematian seseorang, dengan mudahnya kematian seseorang. Ba'dama ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku melihat sulitnya kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu fungsinya untuk menghapuskan dosa. Karena ada derajat-derajat di sisi Allah yang tidak didapat kecuali dengan musibah. Salah satu musibah adalah rasa sekarat saat mati. Wah, subhanallah. Begitu para ikhwah. Ya, rasa sekarat saat mati. Maka Aisyah bercerita, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sekarat, sakit keras, beliau meletakkan kain di atas wajahnya. Kemudian beliau buka kalau sudah sesak nafasnya. Lalu beliau dalam keadaan seperti itu bersabda, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Kenapa disebutkan ini? Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga tauhid sampai mati dan menjauhi kesyirikan. Karena para ikhwah, menjadikan kuburan sebagai masjid yang maksudnya adalah beribadah di sisi kuburan, menganggap lebih khusyuk beribadah di sisi kuburan dibandingkan di dalam masjid. Bahkan ada di negara kita ini masjid-masjid di arah kiblatnya kuburan-kuburan. Ya, kuburan-kuburan di arah kiblatnya. Kuburan-kuburan yang terkenal yang sering diziarahi oleh kaum muslimin. Orang lebih suka berziarah ke kuburan daripada di masjidnya. Orang lebih suka berdoa di kuburan, lebih merasa khusyuk berdoa di kuburan daripada berdoa di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menjadikan tempat ibadah, kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, dikhawatirkan nanti akan terjadi pengagungan terhadap orang yang dikubur. Akhirnya dikhawatirkan lambat laun dijadikan sebagai berhala kuburan tersebut.
Aisyah radhiyallahu anha bercerita, beliau bersabda demikian agar memperingatkan jangan sampai kaum muslimin melakukan sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. Baik, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain lagi, hadis riwayat Muslim, dan subhanallah hadisnya tidak ada keraguan di dalamnya. Riwayat Muslim, riwayat Bukhari dari Jundab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams wa huwa yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum meninggal bersabda. 5 hari. Berarti hari kelimanya beliau meninggal. Itu hari berapa? Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti hari Kamis. Dan itu memang tepat. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sholat berjamaah lagi ketika zuhur hari Kamis. Tidak bisa keluar lagi beliau. Sudah berat sekali kepalanya, sudah berat lagi sekali badannya, sakitnya sudah berat. Hari Kamis zuhur. Dan waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diminta untuk menjadi imam sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Ini pelajaran bagi kita. Salah satu menjadi pemimpin adalah dengan istikhlaf. Dengan pemimpin sebelumnya menunjuk pemimpin setelahnya lebih murah, tanpa spanduk, ngotor-ngotorin kota, ya, lebih murah, lebih cepat, lebih aman, dan seterusnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu Kamis beliau sakit, tidak bisa bangun di sholat zuhurnya, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin beliau wafat. Nah, berarti selama Kamis ini, ketika sabda ini keluar, tidak ada yang menghapusnya. Menunjukkan bahwasanya sabda ini sangat kuat. Karena tidak ada hadis lain yang menghapus hukumnya. Paham nggak? Ada dalam hukum, ada dalam ilmu usul fikih namanya nasikh wa mansukh, yaitu yang menghapus dan yang dihapus. Ada yang menghapus hukumnya dan dihapus hukumnya di dalam agama Islam. Ini nggak ada penghapusan ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW setelah bersabda demikian beliau wafat. Ya, apa sabdanya? Ala, ingatlah, wa in kana man kana qablakum wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, mereka senantiasa menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Aku larang kalian untuk hal tersebut. Bahasanya jelas, sejelas matahari di siang bolong, tanpa harus ditakwil, ditafsir macam-macam. Aku larang kalian untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Apa maksudnya menjadikan kuburan sebagai masjid? Yaitu ada kuburan, kemudian seseorang beribadah di sisi kuburan tersebut, mengkhususkan i'tikaf, mengkhususkan zikir, mengkhususkan berdoa, mengkhususkan baca Quran, mengkhususkan sholat bahkan di tempat tersebut. Dan ini susah untuk dibohongkan, karena yang berbicara di hadapan Bapak Ibu pelakunya dulu. Ya. Saya murajaah Al-Quran di samping kuburan dulu. Kami santri-santri tahfidz Quran dulu mau murajaah hafalan di samping Quran, di samping kuburan. Dan itu dianggap sebagai pelancar Al-Quran, pelancar hafalan. Padahal masjid di sini, kita ke depan. Ini susah untuk dibohongkan karena itu sudah nyata, jelas. Menjadikan kuburan sebagai masjid, maksudnya beribadah khusus di kuburan, merasa lebih khusyuk, lebih afdal dibandingkan beribadah di masjid. Bahkan kalau sudah masuk ke dalam kuburan, kadang-kadang nunduk-nunduk. Kalau keluar mundur, jalan mundur. Tapi kalau masuk ke dalam masjid
tidak pakai salat tahiyatul masjid, asal duduk saja. Ini pelajaran bagi jamaah nih, yang masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Menghormati masjid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Habibah dan Ummu Salamah mereka berdua menceritakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka lihat di Habasyah, Ethiopia. Habasyah. Makanya kalau seandainya ada orang di belakangnya Al-Habsyi, itu sebenarnya dari Habasyah, Afrika. Ya, Al-Habsyi. Kemudian di dalam gereja-gereja mereka itu ada patung-patung. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita. Beliau menjelaskan. Kata beliau, "Inna ulaik," mereka itu adalah idza kana fihim ar-rajulus salih famata banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar fa ulaika syirarul khalqi 'indallahi yaumal qiyamah. Mereka itu jika di tengah-tengah mereka ada seorang saleh yang meninggal, maka mereka membangun di atas kuburannya masjid. Dan mereka membuat patung-patung atau menggambar wajah-wajah orang tersebut. Mereka adalah makhluk yang paling terburuk di sisi Allah pada hari kiamat. Saya heran, hadis yang begitu tegas, jelas, ya, kenapa penyimpangannya banyak di negara kita? Kemana para ulama-ulama kita? Apakah tidak menjelaskan? Ataukah memang umatnya yang tidak mau menerima hukum ini dari para ulamanya? Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada 3 permasalahan mendasar dalam menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang pertama, berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Satu itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Ada perbuatan itu di tengah orang-orang yang berziarah ke kuburan. Berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Mereka mengatakan boleh. Argumentasi mereka adalah selama masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, maka boleh saja. Wahai Sunan Fulan, selamatkan saya. Wahai wali Fulan, beri rezeki saya. Wahai wali Syekh Fulan, kasih anak saya. Kata mereka itu boleh selama masih meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Ini tidak benar. Atau mereka mengatakan itu tidak termasuk kesyirikan akbar, karena kalau masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Ini tidak benar yang seperti ini. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ya, fala tad'u ma'allahi ahadan. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, maka janganlah berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Tak boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu poin pertama yang berkaitan dengan kuburan-kuburan yang dikeramatkan, kuburan-kuburan yang sering diziarahi. Berdoa kepada orang yang dikubur ini sudah tidak bisa didustakan. Maksudnya, oh mana mungkin kami berdoa kepada orang yang sudah dikubur. Ya. Enggak, nih lihat. Saya bacakan. Ada bacaan yang tersebar di internet yang mereka baca kalau sedang berziarah kubur. Misalkan, ya. Salamullahi ya sadah. Keselamatan dari Allah wahai para pemimpin, pemuka-pemuka yang ada di dalam kuburan ini. Minar Rahman yang syakum. Allah yang Maha Pengasih akan memberikan rahmat kepada kalian. Ini bagus masih. Ibadallah ji'nakum. Wahai hamba-hamba Allah, kami datang kepada kalian. Qasadnakum, kami bermaksud kepada kalian. Talabnakum, kami minta kepada kalian. Tu'inuna, tughithuna,
berilah pertolongan kepada kami, berilah pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada kami. Ini enggak kesyirikan? Nah, itu poin pertama tuh. Akibat dari mengagungkan kuburan-kuburan. Ya, mengagungkan terlalu berlebihan kuburan-kuburan. Meminta kepada orang yang sudah dikubur. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bisa dimasuki oleh seseorang dari mulai tahun ke-90 Hijriah. Kalau ada apa-apa ini saya tulis. Ya. Dari mulai tahun ke-90 Hijriah. Dari mana itu didapati? Dari buku-buku sejarah kita dapati. Misalkan nih, ini raudhah. Kiblat anggap ke sana ya, agar antum bisa memahami. Ini raudhah. Kemudian di samping sini arah ke selatan, ya, kiblat di kota Madinah itu arah selatan. Otomatis ini selatan, sana utara, sana timur, sana barat. Oke? Sedangkan kita di sini adalah barat kalau seandainya. Tapi kalau di kota Madinah, kiblatnya ke arah selatan. Di sini kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang asalnya itu adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan ini penjelasan ini juga menjelaskan bahwa tidak bisa kita bersandar dengan kuburan Rasulullah SAW yang ada kubahnya, yang ada apanya. Ya. Kemudian di sini adalah mimbar Rasulullah SAW. Sini raudhah. Yang asalnya 30 kali 35, kemudian menjadi 50 kali 50 meter. Tahun ke-7 Hijriah. Kemudian tahun ke-17 Hijriah, saat Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, beliau perluas. Beliau perluas yang mana? Selatan, barat, utara. Kenapa di sini tidak diperluas? Karena ada kuburan Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian tahun ke-29 Hijriah, Nabi Muhammad Utsman bin Affan yang waktu itu menjadi Amirul Mukminin, juga terjadi perluasan karena banyak yang masuk Islam di zaman beliau. Ini juga perluasannya di arah selatan, barat, dan utara. Nah, tahun ke-88 Hijriah, saat itu khalifahnya adalah dari Bani Umayyah, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Gubernur kota Madinah pada saat itu Umar bin Abdul Aziz. Dan pada saat itu tidak ada seorang istri Nabi pun yang masih hidup. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena kuburan ini sudah banyak orang yang mau sholat di sini, maka akhirnya di zaman Umar bin Abdul Aziz tahun ke-88 Hijriah, akhirnya diberikan penutup. Penutupnya ini seperti ini, saya lihatkan gambarnya. Ini harus dijelaskan kepada kaum muslimin. Nah, ini arah kiblat. Ini arah kiblat nih. Ini kalau orang mau ziarah ke kuburan Nabi dari sini. Ini kuburan yang pertama yang hijau. Itu kuburan Rasulullah SAW. Kepala beliau sangat dekat dengan raudhah. Kemudian di katif, di pundak Rasulullah SAW kuburan Abu Bakar As-Siddiq. Di pundak Abu Bakar As-Siddiq kuburan Umar bin Khattab. Ini adalah kamarnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, kamarnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ketika Rasulullah SAW wafat, satu orang saja beliau wafat. Ini lihat, ini adalah kuburan Rasulullah SAW. Di sini kiblatnya. Sini kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sini Aisyah radhiyallahu anha. Beliau salat di sini. Ya. Kemudian ketika sudah ada, nah ini juga nih. Ini kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kiblatnya ke arah sini. Ini Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Salat di sini karena masih ada suaminya.
Kemudian ketika sudah meninggal, suami meninggal, bapak meninggal, masuklah Umar bin Khattab, maka ada dinding di sini dibuatkan. Dinding di sini dibuatkan. Di sini Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Tahun ke-88 Hijriah Aisyah sudah meninggal. Tidak ada lagi istri-istri Nabi. Maka akhirnya inisiatifnya dimasukkanlah kuburan tiga tersebut ke dalam masjid. Tapi dengan cara yaitu diberikan seperti ini. Lihat nih, yang biru ini dikelilingi. Tidak. Jadi gini. Nanti saya ceritakan. Ini tahun ke-88 Hijriah. Ini kuburan yang biru ini. Kemudian setelah itu diberikan lagi batasan yang merah ini. Batasannya ini ada seperti kubus. Kemudian setelah itu ada segi lima di sini, limas. Tujuannya apa? Ada dua. Yang pertama, kenapa tidak seperti ini? Karena khawatir nanti menjadi Ka'bah, ditawafi oleh orang-orang. Yang kedua, karena akhirnya di sini seseorang nanti akan kalau mau sholat di situ, maka dia tidak bisa mendekat kepada kuburan. Ya, dia tidak bisa mendekat kepada kuburan di sini. Nah, akhirnya seperti ini. Kalau dia sholat di sini, maka dia tidak bisa menghadap kuburan. Kalau dia sholat di sini, tidak bisa menghadap kuburan. Tetapi orang-orang suka di sini sholat. Dan perhatikan, yang ini kan Umar paling terakhir. Di sebelah sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Masjid Nabawi itu beberapa kali terbakar. Lalu pernah terjadi kebakaran di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian ketika terjadi kebakaran, di sini ada semacam bolongan. Kemudian terlihat bahwa dinding ini mau rubuh ke arah Umar bin Khattab. Atau di sini ya, mau rubuh ke arah Umar bin Khattab. Maka akhirnya tanggal 5 bulan Syawal tahun 881 berkumpullah di Raudhah tadi para penguasa dan para alim ulama untuk bisa memperbaiki dinding yang ada di dalam. Akhirnya ditentukanlah siapa yang bisa masuk. Di antara yang masuk ada namanya Nuruddin As-Samhudi. Beliaulah yang mempunyai kitab Wafaul Wafa bi Ta'rifi Daril Mustafa, yang artinya ini adalah sebuah penunaian tugas untuk pengenalan tentang rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang yang memperbaiki ini di sini, yang mau runtuh tadi, perbaiki. Dan beliau menceritakan dalam buku beliau tersebut, kata beliau, aku melihat tanahnya tidak seperti tanah liat, tetapi tanah berbatu, berpasir. Tanahnya merah. Kemudian ini, yang biru ini, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Dibohong kalau seandainya ada orang bilang ada pintu, ada jendela. Nggak bisa, nggak ada pintu, nggak ada jendela, nggak bisa masuk. Makanya saya katakan tadi, mulai tahun 90 Hijriah, semenjak dimasukkan kuburan Nabi Muhammad SAW ke dalam perluasan masjid tadi, dari mulai tahun 88 Hijriah, maka tidak ada yang bisa masuk lagi dari mulai tahun 90. Seorang pun dari manusia. Dan ini pengabulan doa Allah, pengabulan doa Rasul SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Ya, tidak diusap-usap, tidak seperti kuburan nabi-nabi lainnya. Ini tidak bisa dimasuki ini. Nah, kemudian setelah itu, ini juga tidak bisa dimasuki. Tujuannya tadi limas tadi yang saya sebutkan tadi, agar orang kalau menghadap ke situ tidak menghadap kiblat langsung, dan juga tidak jadikan sebagai apa? Sebagai Ka'bah untuk ditawafi.
Nah, kemudian para ikhwah, di sini akhirnya orang banyak sholat. Maka akhirnya di sini sebelah sini, orang banyak sholat. Maka akhirnya diletakkan lagi penghalang di sini. Sampai tambah banyak juga orang sholat di sini. Diletakkan lagi lah pagar sekarang yang hijau itu. Sebentar, saya ingin, karena ini harus dijelaskan, karena sebagian orang beranggapan bahwasanya boleh kok membuat apa namanya, membuat makam dikubahin. Kubah itu jauh setelah Rasulullah SAW wafat. Kubah itu ada, asalnya tidak ada kubah. Ini contohnya, sebentar saya. Perhatikan ini, mudah-mudahan terlihat ya. Nah, ini kuburan Nabi Muhammad SAW dan kedua sahabatnya, ya, seperti itu. Dan subhanallah, ketika disebutkan oleh Samhudi tadi, ketika beliau masuk, itu tanah kuburan Rasulullah SAW turun sekitar 1 hasta. 60 cm turun dari Masjid Nabawi, turun dia, karena beliau salah satu orang yang dibenarkan masuk pada tahun 881 Hijriah. Dari mulai 90 Hijriah tidak ada yang bisa masuk karena tertutup. Jadi mustahil kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat, kemudian ketika saya berziarah kemudian beliau keluar nyalamin, enak aja ente. Nggak benar itu. Baik, lihat nih, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu dikuburkan oleh Rasulullah SAW dengan dua sahabatnya. Aisyah radhiyallahu anha pakai penutup pada masa itu karena ada Umar bin Khattab yang bukan mahramnya. Nah, diletakkanlah ini. Ini pada zaman Umar bin Abdul Aziz, pada kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik. Dan ini 2 lapis. Nah, ini yang diletakkan nih, hanya sekian saja. Penutup dindingnya tuh hanya ditutupi papan, kemudian pelepah-pelepah kurma saja. Nah, baru setelah itu ditutupi di zaman Kesultanan Atatürk, atau orang menyebutnya Ottoman, Utsman At-Turki. Ditutupi ini. Tidak ada pintu, tidak ada jendela. Nah, baru di sana di dalamnya ada kubah. Jadi kubah itu sebenarnya ada 2, yang hijau di atas dan yang putih di bawah. Ya, baru setelah itu seperti ini. Nah, yang kita lihat kalau kita melihat ke lubang itu, yang kita lihat ini. Ya. Baru setelah itu dikasih. Nah, kita ziarah di sini di depan. Nah, jadi jauh sekali dari kuburan Rasulullah SAW. Yang dikatakan ada pintu-pintu ini. Yang dikatakan ada pintu ini. Ya, bisa dimaklumi para ikhwah. Nah, itu. Jadi maksud saya cerita seperti ini tidak benar kalau seandainya orang bersandar dengan Nabi Muhammad SAW kuburannya diberi kubah. Kubah itu adanya saat kekhalifahan Atatürk. Kalau tidak salah yang meletakkan kubah itu, saya tidak bawa bukunya, tidak salah namanya Qalawun As-Salihi. Qalawun As-Salihi. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini 2 poin wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau sebutkan sebelum wafatnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, terutama kita di zaman syubhat yang mudah tersebar melalui apa? Media sosial, ya, mudah tersebar. Nah, sebenarnya banyak wasiat, akan tapi waktunya mau habis. Ada pertanyaan? Saya sebutkan wasiat-wasiat beliau ya, sebenarnya banyak sekali wasiatnya. Yang pertama, ini riba, juga haramnya riba atau peringatan keras terhadap riba. Subhanallah, saya kemarin melihat ada video yang membongkar tentang pinjol. Ya, pinjol di Indonesia paling terbanyak di dunia. Dan itu riba. Dan itu di salah satunya di sini. Di provinsi ini. Itu nomor 2 mungkin provinsi ini. Nomor 1 di provinsi lain. Nah, itu haram riba para ikhwah. Jadi gini para ikhwah, semestinya kita itu kalau sudah menengah ke bawah atau miskin gitu, itu semestinya lebih mendekat kepada Allah. Nih jangan malah tambah parah. Miskin ditambah riba. Itu namanya rugi dunia akhirat. Ya. Ini para ikhwan, dan riba dosa besar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain lagi, misalkan saya juga sebutkan ini wasiat. Sini disebutkan wasiat yang lain adalah wasiat untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Wasiat untuk taat kepada pemimpin. Nah, ini hati-hati nih. Ya, di zaman-zaman genting seperti ini wasiat harus taat kepada pemimpin yang sah. Tidak boleh memberontak. Selama mereka muslim, selama mereka sholat, selama mereka membiarkan kita sholat, ya, nggak boleh. Walaupun mereka berbuat zalim, walaupun mereka memukul punggung kita, tidak boleh kita memberontak, ya, mengkudeta, tidak boleh. Kemudian termasuk di dalamnya adalah menjauhi bid'ah. Kemudian termasuk di dalamnya adalah menjaga kehormatan seorang muslim. Wah, di zaman sekarang sudah habis dah. Bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, guru besar akidah, beliau mengatakan, saya tidak pernah mendapati zaman, kata beliau begini, wallahu alam, Allah yang lebih mengetahui, tapi mungkin tidak pernah ada zaman yang para ulamanya, para ahli agamanya dihina, direndahkan, dicaci maki, dikomentari negatif, kecuali seperti zaman sekarang ini. Betul apa betul? Ya. Dulu kalau orang ingin bantah seorang alim, terkenal orang itu. Kenapa? Karena cuma dia yang bantah. Melalui kitab atau semisal. Enggak, sekarang saking banyaknya enggak tahu lagi siapa yang tuh ngomong yang jelek-jelek bagi para tokoh ahli agama. Kalau seandainya tokoh ahli agama kita tidak hormati, lalu siapa yang akan membimbing kita? Maka saya pesan yang sudah ngaji, jaga tangan jari jemari kita, jaga lisan kita. Ya. Kemudian selanjutnya adalah juga wasiat untuk berbuat baik kepada istri. Itu termasuk wasiat terakhir Rasulullah SAW. Maka suami harus lebih dewasa, suami harus menjaga kesabaran, menjaga amarah, jangan sampai suka marah-marah, apalagi sampai memukul, KDRT. Ya, suami harus dia lebih mengayomi, karena istri itu lemah posisinya, bagaimanapun lemah dia posisinya. Ya, lemah, baik dia istri pertama, apalagi istri kedua, ketiga, keempat, lemah dia posisinya. Apalagi ada suami-suami, ada laki-laki yang kadang-kadang nyicip-nyicip saja, nyicip-nyicip. Sok berani poligami, ketahuan istri pertama jadi mengkerut kayak kucing. Lalu istri yang kedua yang sudah digauli, sudah dirasai enaknya, ditinggal begitu saja.
Ketika sang istri pertama mengancam, ayo pilih dia atau kamu, saya. Akhirnya dia pindah ke istri yang pertama, dia tinggalkan itu. Kemudian ada pemikiran, wah bagus juga nih taktik. Nikah lagi, ketahuan lagi, tinggal lagi. Nikah lagi, ketahuan. Ada manusia-manusia begitu, menzalimi para perempuan. Ya, perempuan itu posisinya sangat lemah. Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun indakum. Aku wasiatkan kepada perempuan, kepada kalian wahai para laki, agar berbuat baik kepada perempuan. Mereka sesungguhnya adalah tawanan di sisi kalian. Tidak bisa keluar rumah kecuali dengan izin suami. Tidak bisa puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Tidak bisa bersedekah kecuali adabnya berbicara kepada suami, dan seterusnya. Ya, ini para ikhwah. Harus mengurus suami, mengurus perutnya, mengurus kemaluannya, mendidik anak-anaknya, berat. Maka suami harus lebih mengayomi, lebih dewasa, lebih tenggang rasa kepada istri. Dan saya berbicara seperti ini bukan yang terbaik suami, enggak. Ini nasihatin diri sendiri sebenarnya. Ya, harus lebih dewasa. Jangan cepat marah, jangan cepat, apalagi sedikit-sedikit mengucapkan cerai, ngancam cerai, ngancam poligami. Awas loh, ini mie gorengnya kalau nggak enak saya poligami loh. Gimana ceritanya? Ya, atau juga sedikit-sedikit cerai. Awas loh, mangap gue cerai loh. Mangap dicerai gimana ceritanya? Nggak benar itu. Ya, harus lebih dewasa. Dan semua hadis-hadis yang dan ayat-ayat yang berkaitan dengan berbuat baik kepada pasangan itu redaksinya dari Allah dan Rasulnya untuk suami. Jadi kalau suami mengatakan kepada istrinya, kamu harus memahami saya dong, nggak bisa. Suami yang lebih memahami istrinya. Ya, suami harus lebih dewasa terhadap istrinya. Seperti itu. Ya, nikmati saja kebengkokannya. Kadang dia nangis, kadang dia ketawa sendiri, nikmati saja. Ya, kadang dia sen kanan belok kiri, nikmati saja. Karena mungkin mikiran antum, nih makan apa hari ini? Ya, mikirin anak dan seterusnya. Nah itu para ikhwan. Kemudian yang selanjutnya adalah ini juga penting, yaitu menjauhi bid'ah sudah. Kemudian menjauhi pembunuhan. Akan terjadi banyak pembunuhan di akhir zaman, sampai orang yang membunuh tidak tahu sebab apa dia membunuh. Sampai yang dibunuh juga tidak tahu mengapa dia dibunuh. Itu ada hadisnya, karena tidak cukup waktunya ya. Oke, hati-hati para ikhwan, terutama zaman-zaman genting seperti ini, semua diam. Ya, semua tidak usah terlalu komentar yang terlalu bersemangat. Yang penting pemimpin kita muslim. Nah. Ya, muslim. Semuanya muslim toh? Muslim. Alhamdulillah. Ya, muslim, sholat, tidak kafir. Alhamdulillah. Itu kira-kira yang bisa sampaikan. Jadi berapa tadi? Sholat, kemudian menjauhi kesyirikan, kemudian menjauhi riba, kemudian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian taat kepada pemimpin, menjaga kehormatan seorang muslim, menjauhi bid'ah, kemudian berbuat baik kepada para perempuan, para istri. Kemudian yang ke-9, menjauhi pembunuhan. Jangan sedikit-sedikit main carok, main parang, main mandau, jangan para ikhwan. Wallahi, kata para ulama, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, la a'lamu dzamban a'zama ba'da syirki billah min qatli nafs bighairi haqq. Demi Allah, aku tidak mengenal dosa yang lebih besar setelah melakukan kesyirikan dibandingkan membunuh. Pembunuh tidak dikatakan pemberani para ikhwan. Enggak ada orang pembunuh dikatakan pemberani, enggak ada. Yang pemberani itu adalah yang bisa menahan dirinya saat dia
mempunyai amarah. Itu baru Superman. Itu baru orang yang kuat menahan dirinya saat dia amarah. Itu yang bisa disampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.